Anda kembali bersama kami di debat publik kedua Pilgub Jawa Tengah 2024 dan sesi ini adalah sesi di mana Anda akan menyaksikan debat antar calon gubernur. Perlu diperhatikan aturan mainnya Bapak-Bapak sekalian, salah satu calon gubernur nantinya akan memberikan pertanyaan kepada calon gubernur lain dengan durasi 1 menit. Kemudian dijawab oleh calon gubernur yang ditanya dengan durasi 3 menit. Lalu dilanjutkan dengan ditanggapi oleh calon gubernur yang bertanya dengan durasi 2 menit. Dan ditanggapi kembali oleh calon gubernur yang menjawab selama 2 menit. Apabila masih ada waktu yang tersisa, maka partner Anda, rekan Anda, calon wakil gubernur bisa memberikan tambahan. Apakah dipahami? Baik. Kalau begitu kita akan mulai debat antar calon gubernur. Kami kembali meminta kerjasamanya dari para pendukung dari masing-masing pasangan calon untuk tidak memprovokasi dan memastikan bahwa jalannya debat berlangsung dengan lancar dan kondusif. Saya akan mulai dengan memberikan kesempatan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan. Durasi yang Anda miliki adalah 1 menit. Silahkan dimulai dari Anda bicara. Mas Lutfi, salah satu masalah dalam pertanian adalah bagaimana agar partisipasi petani muda milenial ini lebih tinggi lagi. Apa strategi Mas Lutfi untuk membuat generasi muda kita untuk terjun ke pertanian? Silakan calon gubernur nomor urut 2, Anda memiliki waktu. Apakah pertanyaannya sudah selesai? Sudah cukup. Oke, baik, tahan hentikan dulu. Anda memiliki waktu 3 menit, Bapak, dimulai dari Anda bicara untuk menjawab pertanyaan dari calon gubernur nomor urut 1. Silakan. Baik, terima kasih Pak Andika. Kita tahu bahwa RPJMD kita mengamanatkan bahwa lumbung di Jawa Tengah adalah lumbung pangan nasional. Hal dasar inilah yang mungkin pertanyaan ini harus kita eksplor. Kenapa 60% pertanian kita adanya di Jawa Tengah? Karena apa? Di situ ada iklim dan sumber daya manusia. Tetapi yang tidak kalah penting, rata-rata anak muda kita tidak mau mengikuti pekerjaan bapaknya. Anak muda generasi Z kita rata-rata pengen yang instan. Oleh karena itu, kami menggunakan kartu zilenial. Dengan cara apa? Petani-petani milenial kita harus bangkit kembali. Pertanian di Jawa Tengah atau kita umumnya bisa kita kenal dengan 3 permasalahan. Yang satu adalah petani pangan. Yang kedua adalah petani industri. Dan yang ketiga adalah petani kesenangan. Petani pangan dia sawahnya kecil. Petani industri sawahnya besar. Dia bisa nanam tembakau untuk perusahaan rokok. Tetapi petani kesenangan adalah dia bisa menanam produk-produk unggulan, bisa memasarkan bahannya sendiri, bisa untuk mengemas sendiri, dan bisa untuk menjadi kesenangan sendiri. Itulah nanti program kami dengan Gus Yassin. Apabila terpilih, maka petani milenial akan saya kedepankan. Dengan apa? Kita ciptakan di masing-masing desa satu produk unggulan petani milenial. Dengan begitu, maka desa itu akan terangkat. Termasuk tidak hanya petaninya. Di tempat kita akan kita ciptakan program namanya 1000 desa wisata. Contoh misalnya, kita punya tahu namanya daerah Sikunir, yaitu desa tertinggi di dunia yang itu harus dieksplor oleh anak-anak muda kita dari mulai jalannya, dari mulai infrastrukturnya, dari cara adatnya, dari cara makannya, sehingga turis lokal, domestik maupun luar negeri tahu di sana ada kampung Sikunir, kampung yang tertinggi dunia, tidak usah ke negara lain, di Indonesia kita punya. Itu fungsinya apa? Anak-anak muda kita bekali kartu untuk melakukan workshop, kegiatan bahwa apa di desa kita gitu kan. Termasuk produk unggulan desa. Di masing-masing desa kita mempunyai produk unggulan yang banyak sekali. Contohnya mangga istana dari Pemalang. Contoh misalnya namanya tahu ketek dari Salatiga. Yang itu semua bisa kita lakukan eksplorasi
berangkatnya adalah dari desa. Matur suwun, Pak. Baik, masih mau dilanjutkan? Cukup? Ditahan waktunya. Kami berikan kesempatan bagi Cagup nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari Cagup nomor urut 2. Waktunya 2 menit, Bapak. Dimulai dari Anda bicara, silakan. Terima kasih Mas Lutfi. Program-program yang menurut saya sangat bagus. Memang apabila generasi muda ini tidak kita dorong untuk masuk ke pertanian misalnya, ini akan terjadi krisis. Saat ini Jawa Tengah merupakan penghasil padi nomor 2 setelah Jawa Timur. Begitu juga dengan jagungnya, kita nomor 2. Tetapi 53% dari petani kita itu memang mereka yang berusia 45 tahun ke atas. Nah, generasi muda ini memang melihatnya mungkin salah satunya dari efisiensi, kemudian hasil. Tetapi ada di antara mereka yang ternyata juga kreatif selama kita memberikan dorongan. Jadi solusi kami juga antara lain menambahkan solusi dari Mas Lutfi tadi adalah memberikan insentif. Insentif apakah berupa pengurangan pajak, retribusi maupun perizinan kepada usaha-usaha yang kemudian melibatkan generasi milenial di bidang pertanian. Dengan harapan mereka-mereka ini punya ruang yang lebih besar dalam hal mengembangkan usahanya. Dan memang mereka-mereka juga harus punya keinginan untuk menggunakan teknologi. Karena dari 8 sekian persen kelompok milenial ini yang bergerak dalam bidang pertanian, mereka biasanya akan tergerak apabila mereka ini melihat keuntungan. Tetapi apabila mereka tidak melihat keuntungan, maka ya kansnya akan nggak terlalu mudah bagi kita untuk mendorong mereka. Intinya mereka perlu dibantu oleh usaha-usaha yang lebih besar selama kita memberikan insentif kepada mereka. Baik, waktu habis. Silakan kami berikan kesempatan untuk calon gubernur nomor urut 2 memberikan respon atas tanggapan dari calon gubernur nomor urut 1. Waktunya sama 2 menit, silakan. Baik, terima kasih Mas Andika. Kalau itu terkait dengan insentif kepada milenial, kita harus mendukung program pemerintah secara kolaborasi. Jadi petani milenial itu dari pemerintah sudah membuat aturan petani gajian untuk milenial. Inilah program yang sekarang dilakukan pemerintah sehingga untuk menarik daya dorong bagi anak-anak milenial di tempat kita. Jadi anak-anak milenial kita itu sudah dapat nilai harganya oleh pemerintah agar mereka bangkit menjadi petani-petani yang milenial, yaitu dengan petani gajian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami ingin menambahkan, sudah bagus sekali Pak Andika telah memberikan eksplorasi terkait anak muda. Kita juga harus memperhatikan bahwa ada namanya urban farming. Urban farming itu apa? Bahwa dengan lahan yang sempit kita mampu untuk bertani. Dengan apa? Yaitu dengan hidroponis. Mungkin itu kita lakukan tidak hanya di kampung, di kota pun mampu untuk melaksanakan kegiatan pertanian itu sendiri. Dengan demikian pertanian lumbung pangan nasional di Jawa Tengah bisa kita laksanakan di desa maupun di kota. Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak silakan dilanjutkan. Ya, perlu saya tambahin bahwa pemuda Jawa Tengah atau petani milenial ini sudah tumbuh. Ada angka 625.000 anak pemuda ini bertani. Dan di Kabupaten Magelang itu petaninya luar biasa yang sangat-sangat diidamkan. Bahkan itu menjadi sumber inspirasi bagi para petani milenial yang ada di Jawa Tengah. Terima kasih. Masih ada waktu, silakan kalau mau melanjutkan. Dicukupkan Bapak? Cukup? Baik. Terima Hentikan kasih. waktunya. Putaran pertama sudah selesai, silakan dilanjutkan untuk putaran kedua bagi calon gubernur. Baik, kita berikan putaran kedua kesempatan dari calon gubernur nomor urut 2 memberikan pertanyaan kepada calon gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit sejak Anda berbicara, Pak.
Baik, terima kasih. Nyuwun sewu Pak Andika, ada beberapa hal yang perlu kita eksplorasi Jawa Tengah. Angka kemiskinan kita adalah 10,47%. Sehingga inilah yang menjadikan suatu hal yang harus kita lakukan ekspansi. Yang berakibat kepada pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, kami hanya ingin menanyakan bagaimana saudara melihat persoalan tersebut dan solusi apa yang akan saudara berikan. Ada tambahan atau sudah cukup Bapak? Cukup? Oke, kita hentikan waktunya. Saya berikan kesempatan untuk calon gubernur nomor urut 1 memberikan jawaban. Waktu Anda 3 menit sejak Anda berbicara, Pak. Ya, kemiskinan memang merupakan PR bagi siapapun yang akan terpilih menjadi gubernur, wakil gubernur Jawa Tengah. Karena memang di SDGs atau Sustainable Development Goals ini, target yang disepakati oleh negara-negara hampir di seluruh dunia itu pada tahun 2030 itu 0. Nah, kalau saya berusaha menghubungkan pertanyaan Mas Lutfi dengan misalnya apakah ketahanan pangan maupun pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur jelas akan memungkinkan konektivitas antara kota, desa, sedemikian rupa sehingga yang tadinya terisolasi atau bahkan tertinggal ini bisa lebih cepat dalam mengejar. Nah, pembangunan ini, infrastruktur ini memang tidak terlalu mudah. Kita punya tanggung jawab yang besar dan kita sejauh ini sudah memiliki 7 koridor misalnya dari seluruh jaringan infrastruktur jalan yang ada di kita. Tetapi kita memang harus terus berusaha untuk meningkatkan kualitas. Karena jalan-jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi ini kan kira-kira masih ada 14%-an yang masih lebarnya itu kurang dari 7 meter. Jadi salah satunya adalah bagaimana kita 5 tahun ke depan ini berusaha untuk melebarkan jalan-jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi dengan budget kita agar minimal mempunyai kelebaran 7 meter. Jadi ini juga salah satu yang akan membuka akses jalan-jalan yang kemudian harusnya bisa dilalui oleh misalnya apakah proses produksi, pengolahan maupun distribusi hasil-hasil pertanian, perdagangan ke seluruh rumah tangga di Jawa Tengah. Jadi ini adalah salah satu program kami di mana kami akan menargetkan secara spesifik 14%-an jalan provinsi yang saat ini kelebarannya kurang dari 6 meter untuk minimal menjadi 7 meter. Itu ada tambahan Mas? Ya, secara sederhana adalah mengatasi kemiskinan dengan cara membuat masyarakat usia produktif mempunyai pendapatan. Maka pasangan Andika Hendi hari ini punya 2 metode. 1, mempercepat izin, tidak ada pungli di dalam proses izin, kemudian juga membuat kepercayaan investasi masuk ke Jawa Tengah, sehingga terjadi rekrutmen tenaga kerja. Bagaimana kemudian yang tidak diterima sebagai tenaga kerja? Maka kita akan kembangkan UMKM yang kemudian disupport pemerintah dari mulai permodalan sampai akses pasar. Waktu Anda habis Bapak, terima kasih. Saya berikan kesempatan untuk calon gubernur nomor urut 2 memberikan tanggapan atas jawaban dari Cagup nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Mungkin masukan yang bagus juga dari Pak Andika dan Mas Hendi. Cuman yang dalam rangka 10,47% itu adalah besar. Artinya 3 hal terkait dengan kemiskinan di Jawa Tengah. 1 dari segi pendapatan. Pendapatannya apa? UMR di Jawa Tengah sangat kecil sekali, yaitu 2.035.000. Kemudian apa? Di tempat kita dari segi pendapatan hampir 140.000 masyarakat Jawa Tengah kena PHK terhitung September kemarin. Kemudian yang ketiga apa? Stabilisasi serapan hasil tani dan nelayan rendah. Itu pendapatan. Kemudian dari segi layanan dasar, dari segi infrastruktur dasar, ini perlu dipikirkan. Makanya jalan yang paling tepat adalah 1, kita harus memberikan subsidi pangan murah kepada masyarakat agar tepat sasaran. Di mana itu? Di tempat-tempat yang menjadi perkumpulan masyarakat dalam rangka miskin ekstrim.
Kemudian yang kedua, berikan sekolah gratis. Kemudian berikan kesehatan gratis. Bagi sekolah gratis digunakan warga SMA yang mempunyai putus sekolah. Itu pun datanya hampir 160.000 masyarakat kita putus sekolah miskin ekstrim. Dan yang ketiga adalah kita juga harus membuat fasilitas kesehatan yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Layanan kesehatan kita harus kita dekatkan dengan masyarakat dengan puskesmas miling. Kalau perlu puskesmas pembantu harus kita siapin 1 dokter, 1 perawat. Dengan demikian masyarakat kita sehat, beger, waras, umurnya cukup dan berasnya banyak. Itu mungkin saya sampaikan. Masih ada waktu. Terima kasih. Dicukupkan Bapak? Dicukupkan? Cukup Bapak? Oke, kita hentikan waktunya. Teman-teman terima kasih. Kita berikan kesempatan untuk Cagup nomor urut 1 memberikan respons atas tanggapan dari Cagup nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit Pak, sejak Anda berbicara. Ya, itu semua adalah langkah-langkah yang memang diperlukan Mas Lutfi. Saya hanya tadi berusaha untuk menjawab yang ada hubungannya dengan subtema malam ini antara pembangunan infrastruktur dengan pembangunan ketahanan pangan. Tapi jelas program-program Mas Lutfi merupakan program-program yang menurut saya sangat efektif untuk diterapkan. Jadi saya hanya menambahkan lagi, memang untuk infrastruktur ini dalam rangka mempercepat bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah bisa menurunkan jumlah rakyat miskin kita adalah memastikan selain dari tanggung jawab provinsi tadi yang memang jalannya diperlukan untuk minimal selebar 7 meter, juga memperbaiki. Jadi sisa anggaran yang ada selama 5 tahun, fokus utama tadi adalah jalan yang kurang dari 6 meter, tetapi fokus kedua apabila masih ada anggaran, kita akan benahi sekitar hampir 30 sekian persen atau 26% jalan yang lebarnya antara 6 dan 7. Karena ini penting sekali agar kabupaten kota ini juga bisa memanfaatkan jalan-jalan atau infrastruktur yang menjadi tanggung jawab dari provinsi. Mas Hendy ada teman? Ya, terkait dengan jalan, kalau dari 2.440 km persegi, mohon maaf kilometer, ternyata jalan yang kondisinya rusak ada sekitar hampir 28%, ya kan? Artinya masih ada sekitar 700 kilo yang kondisinya tidak bagus. Maka kalau kami skala prioritas mestinya akses jalan yang bagus itu adalah menuju ke potensi ekonomi, menuju ke sarana pendidikan, menuju ke sarana kesehatan, supaya masyarakat kemudian bisa mendapatkan fasilitas yang layak dari pemerintah provinsi. Terima kasih. Baik, kita berikan apresiasi kepada kedua pasangan calon. Beri tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian untuk kedua pasangan calon yang sudah menyelesaikan sesi keempat debat kali ini. Di segmen selanjutnya, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kita masih akan mengikuti sesi debat antar pasangan calon, namun kita akan berikan porsi lebih banyak kepada calon wakil gubernur dari masing-masing paslon. Saat lagi debat publik kedua Pilgub Jawa Tengah 2024.